Baik. Jadi saya ulangi bahwa isim itu adalah kata benda atau nama-nama barang. Ini barang baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kalau yang tadi disebutkan oleh Fauzan itu kan nampak semua, kelihatan mata gitu ya. Jadi semuanya itu adalah isim, nama-namanya. Semua orang punya nama. Kayak antum ini, antum punya nama kan? Ada yang namanya Rahman, ada yang namanya Fajrin, ada yang namanya Ari, ya. Ada yang namanya Indra. Ya. Itu berarti antum juga adalah isim, ya. Ada yang namanya Abdurrahim. Nah, itu namanya isim, ya. Sekarang coba saya tanya Hisham. Hisham. Ada Hisham. Hadir Ustaz. Sekarang coba antum perasaan. Ada rasa apa aja yang ada di antum sekarang? Apa ya, Ustaz? Antum enggak punya rasa? Jauhan. Senang. Oh, senang. Senang berarti farhun, ya. Terus apa lagi? Apa ya, Ustaz? Apa? Antum merasa apa sekarang? Biasa aja, Ustaz. Hah? Biasa aja. Oh, biasa aja. Ya, berarti kalau biasa aja itu apa ya? Antara senang sama sedih gitu ya? Di tengah-tengah. Naam. Naam. Antara senang sama sedih berarti ya? Biasa berarti antara besar sama kecil. Merasa besar, merasa kecil. Itu perasaan. Itu juga ismun. Ada namanya perasaan itu, ada namanya. Itu juga adalah ismun, ya. Seperti misalnya al-huznu, al-farhu, as-sururu, as-sa'idu, ya itu adalah ismun, al-kabiru. Perasaan yang ada di dalam diri kita. Coba, perasaan itu kelihatan apa enggak, Irfando? Perasaan tidak kelihatan tapi terasa, Ustaz. Ya? Enggak kelihatan, Ustaz, tapi terasa. Kalau kita pakai mata, maka perasaan itu ini tidak kelihatan kalau pakai mata. Mau didengar juga tidak kedengaran. Tetapi itu ismun. Ya, itu namanya ismun. Misalnya luka gitu ya. Lukanya itu, misalnya antum kena apa, lalu kena luka, lalu ada rasa sakitnya, sakit ya. Alamun ya. Itu adalah ismun. Ya. Nah, itu isim ya mas sekalian. Paham sampai di sini? Paham, Ustaz. Baik, saya lanjutkan. Jadi isim itu adalah kata benda atau nama-nama barang. Barang itu banyak, ada yang bisa antum lihat, ada yang tidak bisa antum lihat. Tandanya, sederhananya ya, tandanya yang sederhana bisa menggunakan alif lam. Contohnya kayak tadi, kalau yang di depan saya ini misalnya kitabun, itu tidak ada alif lamnya di depan. Maka dengan tanwin. Kalau tidak pakai alif lam maka tanwin. Kalau pakai alif lam maka al-kitabu. Coba ulangi sama-sama. Kitabun. Kitabun. Ya, al-kitabu. Al-kitabu. Iya. Rasanya sama apa enggak ketika mengucapkan? Beda, Ustaz. Beda. Beda. Ya, yang tidak apa? Kitabun beda. Islam. Tapi dua-duanya adalah isim. Nah, ini sederhananya begitu ya sekalian. Saya tidak akan jelaskan tanda-tandanya nanti ya. Biar antum cari tandanya sendiri. Oh gitu ya. Yang kedua, kalimah fi'il. Kalimah fi'il itu artinya kata kerja.
Kata kerja atau nama-nama pekerjaan. Oke, nama-nama pekerjaan. Contohnya, misalnya jalasah, duduk. Ya. Duduknya kapan? Kemarin apa sekarang? Nah, karena fiil itu ada waktu yang menyimpan waktu. Jadi fiil dalam bahasa Arab itu sudah menyimpan ada waktunya. Oh kemarin berarti dasar. Sekarang berarti ya. Oh belum duduk masih duduk. Berarti ijlis. Sedang berdiri. Saya suruh coba ijlis. Ya, antum ketika saya suruh ijlis itu belum duduk, tapi antum masih mau duduk. Nah, itu namanya disuruh mengerjakan. Nah, itu namanya fiil ya sekalian. Jadi fiil itu adalah kata kerja atau nama-nama pekerjaan. Baik, saya tanya siapa ya? Faiz. Saya tanya Faiz. Ustaz. Kira-kira kalau coba antum lihat apapun yang ada di depan antum sekarang, coba sebutkan apa? Ada maktabun. Terus apa lagi? Kolamun. Ada kolamun. Apa lagi? Ada babun. Baik, saya hentikan dulu. Kira-kira yang antum sebutkan tadi, contoh-contoh yang antum sebutkan tadi, yang punya pekerjaan itu yang mana? Kerjaan yang Babun. kolamun. Kolamun bisa mengerjakan apa kolamun? Menulis, Ustaz. Oh, yang menulis berarti kolamunnya bukan aku. Coba cari lagi di depan antum yang punya pekerjaan. Kira-kira siapa ini? Yang depan saya yang punya pekerjaan siapa ya gitu. Kata fi'il itu adalah kerja atau nama-nama pekerjaan. Oke, sampai di sini sudah kenal fi'il belum ini? Siap bisa Ustaz. Kenal Ustaz. Kenalan Ustaz sudah kenalan tadi Ustaz. Di depan antum coba sebutkan apa saja Indra. Apa Ustaz? Yang ada di depan antum itu ada apa saja? Ada isim apa saja? Kitabun Ustaz. Kolamun. Terus bilatun terus Apa ini? Jak. Kasur. Oh, kasur, sarirun gitu ya. Oke, saya tanya, di antara 3 yang antum sebutkan itu yang punya pekerjaan itu yang mana? Kan fi'il ini nama-nama pekerjaan. Nggak ada Ustaz. Kan ini kata benda kalau. Iya, yang punya pekerjaan itu adalah isim, ya. Cuman kok bukan yang itu yang berarti itu yang dikerjakan ya. Isim-isim yang antum sebutkan itu berarti yang dikerjakan ya. Iya, enggak Ustaz. Yang antum lihat berarti. Terus yang punya pekerjaan siapa berarti? Manusia Ustaz yang mengerjakan. Ya, betul sekali ya. Jadi fiil ini adalah ilmunya kita. Makanya kalau ada orang tidak punya pekerjaan, orang tidak senang. Kenapa ya kok tidak senang? Karena dia tidak menjadi manusia. Padahal
Tidak. Kalau kita pahami, semua orang itu bekerja. Itu ada hadis Nabi itu. Kullun nas yabdu ya. Yaudu fabai'uha apa? Famu biquha au gimana itu? Famu biquha au mu'tiquha gitu. Ada hadis begitu. Semua orang itu bekerja, cuman pekerjaannya ada yang mencelakakan dirinya, ada yang membebaskan dirinya. Artinya membuat dia bahagia, membahagiakan dirinya, ada yang membuat sedih kepada dirinya. Itu fi'il. Jadi fi'il ini adalah kata kerja atau nama-nama pekerjaan. Faham antum? Paham, Ustaz. Ya, jadi pekerjaan itu manusia, Ustaz. Iya, betul. Tapi yang dikenai pekerjaan bisa saja maktabun itu yang antum pukul misalnya, yang antum lihat, yang antum injak itu maktabun. Atau kitabun itu yang antum buang misalnya, yang antum baca. Saya membaca kitab. Berarti itu yang dikenai pekerjaan. Berarti kalau fi'il, maka ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu manusia umumnya ya. Maka dilihat pekerjaan kita apa saja. Nah, nanti ada tugas dari kita. Silahkan dibuat. Dikirim di tim langsung ya, ikhwan sekalian. Dibuat, ditulis tangan saja, tidak usah banyak-banyak. Fiil-fiil yang biasa kita kerjakan. Kita punya ada 5 panca. Panca 5. Ya, 5. Panca itu 5. 5 indra. Kalau indra wijaya ini indra yang keberapa, Dra? Kelima, Ustaz. Indra kelima. Ketujuh, Ustaz. Jadi indra ada 5. Ada yang indra penglihatan 1. Ada indra yang pendengaran 2. Ada indra yang perasa ya. Pengecap itu mulut 3. Ada indra pencium hidung. Nah, ini ada berapa sudah? 1, 2, 3, 4. Ada 4, baru ada indra 5 peraba kalau tangan. Coba dibuat mata. Fiil yang dilakukan mata apa saja? Itu dibuat lalu nanti dikumpulkan. Minimal 5 indra itulah. Misalnya, dan itu bukan kata Indonesianya ya, bahasa Indonesianya, tetapi bahasa Arabnya. Itu yang harus antum kuasai. Sehingga antum ketika mengenal fiil ya mengenal diri sendiri. Gitu ya sekalian. Jadi yang kedua adalah kalimah fiil. Apa kalimah fiil? Bekerja. Kata kerja atau nama-nama Pekerjaan. Kalau kalimah isim apa? Kata benda. Nama-nama Nama-nama barang, nama-nama barang, baik kelihatan atau tidak. Tandanya ya kayak gitu itu. Bisa pakai alif lam atau pakai Pakai tanwin ya. Tanwin. Yang ketiga, Sabun, Mas sekalian, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah kalimat huruf. Kalimat huruf itu yaitu kata sambung. Kata sambung atau kalimat yang gunanya untuk menyambung kalimat-kalimat yang lain. Dan ini untuk bisa hidup biasanya orang itu membutuhkan huruf ini. Makanya orang bilang, nyambung hidup dengan ini. Nah, itu berarti butuh huruf dia. Huruf itu ada orang yang menyebut juga sebagai alat ya, sehingga bahasa yang lain disebut adawat ya. Maka ada namanya adawatul jarri ya. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang huruful jarri, huruf jar gitu ya. Bahkan ada yang menyebut dengan amil, amil. Sehingga
Kenapa? Karena itu menyambung dan biasanya berimplikasi kepada setelahnya ya. Dan cirinya ikhwan sekalian, tandanya rata-rata huruf itu ada di depan kalimat yang lain. Diingat ini. Huruf selalu ada di depan kalimat yang lain. Contohnya misalnya, dia yang di depan itu huruf. Jangan pernah cari huruf di belakang ya. Seperti misalnya kita menyebut dengan misalnya ya, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha. Nah, di depan ismul jalalah itu, di depan lafaz Allah itu ada itu huruf inna. Terus ada ala kulli. Di depan kulli itu ada ala. Itu juga huruf. Namanya huruf jar. Oleh karenanya, ikhwan sekalian, karena huruf ini menjadi gunanya untuk menyambung kalimat-kalimat yang lain, maka dia ada huruf-huruf yang dia hanya di depannya kalimat isim, ada huruf-huruf yang hanya di depannya kalimat fiil, dan ada juga huruf yang dia bisa di depannya kalimat isim bisa, di depannya kalimat fiil juga bisa. Bahkan di depannya kalimat huruf juga bisa. Itu namanya kalimat huruf. Sampai di sini paham? Paham. Haidir. Jadi ada huruf ya. Huruf apa huruf Haidir? Terus tuh. Hah? Huruf apa Haidir? Coba siapa ini? Abdurrahim. Aktif, Abdurrahim. Apa yang dimaksud huruf? Ayo. Apa yang dimaksud huruf, Abdurrahim? Anda ada ya? Faiz. Ya, Ustaz. Baik. Siapa ini berarti yang Ari. Apa huruf Ari? Iya, Ustaz. Huruf apa yang dimaksud huruf? Kalimat huruf. Huruf itu adalah kata penyambung, Ustaz. Ya, kata sambung. Berarti kalau dia kata sambung, menyambung apa? Menyambung huruf, menyambung kalimat huruf dan isim, Ustaz. Ya. Isim dan fi'il, Ustaz. Menyambung kalimat-kalimat yang lain. Berarti Ya, dia Ustaz. bisa menyambung isim, bisa menyambung kalimat fi'il. Nah, ini tandanya ya sekalian. Karena dia di depan intinya ya biasanya ya kalau antum perhatikan itu tandanya ya di depan. Namanya nyambung, dia di depannya kalimat-kalimat yang lain.
Baik, saya lanjutkan. Jadi kalimat tadi ada 3, kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf. Isim artinya kata benda atau nama-nama barang. Fiil artinya kata kerja atau nama-nama pekerjaan. Sedangkan kalimat huruf dia kata sambung. Gunanya untuk menyambung kalimat-kalimat yang lain. Seperti huruf jar, ada huruf jazm, dan seterusnya. Yang kedua, pembagian isim. Saya sudah masuk ke materi pembagian isim. Pembagian isim itu ada, kita jelaskan untuk pertama dasar ini, yaitu 5. Ya, dari yang 5 ini, antum harus paham bahwa intinya isim yang asli, yaitu isim mufrad. Harus memahami isim mufrad, ya. Isim mufrad itu apa? Ya nama barang itu. Contoh misalnya tadi ada katanya babun. Yang antum lihat itu ya isim mufrad, ya. Babun, ada maktabun. Itu adalah isim mufrad, ya. Kalau misalnya orang ada rojulun. Orang muslim berarti muslimun. Itu isim mufrad, ya. Isim mufrad yaitu isim yang asli. Jadi isim yang asli itu ya isim mufrad. Yang asli mempunyai arti 1. Karena memang aslinya ya tidak ada yang 2. Aslinya ya 1, ya. Cuman dibuat berpasang-pasangan begitu, ya. Misalnya kayak siapa tadi misalnya, ya. Allah ciptakan namanya Cahyo, Cahyo Nugroho gitu, ya. Itu ndak ada yang lain lagi selain yang bernama Cahyo Nugroho itu. Cahyo Nugroho ada Cahyo? Ada Ustadz. Coba, antum dari mana asalnya? Bulungan Ustadz. Bulungan. Sleman. Coba dilihat di Bulungan. Ada ndak yang sama dengan antum di situ? Tidak ada Ustadz. Iya, itu tidak ada karena memang hanya 1, ya kalian. Walaupun cari di benua apapun, isimnya yang bernama Cahyo Nugroho itu hanya 1. Mungkin namanya saja yang sama, tapi orangnya beda. Oleh karenanya, kalau misalnya yang bernama Cahyo Nugroho ini, yang kuliah ini tidak serius, maka tidak ada yang serius di dunia ini. Karena hanya satu-satunya Cahyo Nugroho yang ini. Dan itu memang beda dengan yang lainnya. Nah, itu isim mufrad, ikhwan sekalian. Jadi isim yang asli itu bermakna 1. Ya. Sehingga membacanya ya gampang isim mufrad ini. Kalau antum tahu harokat dasar itu ada berapa? Mas siapa ini? Mas Julpan. Harokat di dalam Al-Quran. Karena antum kemarin kan belajar huruf, sudah menemukan, sudah tahu nama-nama hurufnya sudah dijelaskan. Sekarang harokatnya ada berapa dasarnya itu? Julpan. Ada ke orangnya, Hi? Mizun. Ya Ustadz. Ya, ada orangnya? Ada. Ya. Harokat ada berapa harokat itu? Dasarnya. Dasar harkat. Macam harokat itu ada berapa? Tanwin. Ada 3. Harokat apa aja? Apa itu? Harokat fathah. Tanwin. Bukan dulu, jangan tanwin dulu. Itu pengembangan sudah kalau tanwin. Yang dasar. Harokat dhammah yang asli. Fathah, doma, kasroh. Fathah, dhammah, kasroh. Maka itu yang asli. Sehingga kalau antum membaca isim mufrad itu juga sama. Berarti dia bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasroh. Harokat akhirnya itu isim mufrad, ya.
Itu yang harus dipahami oleh sekalian. Karena antum tidak akan mengenal isim tasniyah kalau antum tidak mengenal isim mufrad. Itu yang pertama. Jadi isim itu secara dasar, pada dasarnya ada 5 isim mufrad. Yang kedua isim tasniyah. Yang ketiga isim jamak mudzakkar salim. Yang keempat isim jamak muannas salim. Yang kelima isim jamak taksir. Jadi ada 5 dasarnya ya. Isim mufrad, ada isim tasniyah atau isim musanna, lalu ada isim jamak mudzakkar salim, ada isim jamak muannas salim, dan ada isim jamak taksir. Ya. Baik, saya kembali kepada isim yang asli. Ya. Isim yang asli itu isim apa tadi namanya? Isim mufrad. Isim mufrad, Ustaz. Oke. Isim mufrad jenisnya Allah ciptakan itu ada berpasang-pasangan. Maka ada yang perempuan, ada yang laki. Ada yang laki-laki. Nah, seperti misalnya kalau Faiz laki-laki, berarti pasangannya Faizah. Gitu. Kalau siapa lagi? Siapa lagi ya? Kalau Rohim, berarti pasangannya Rohimah, begitu. Kalau Fajrin, berarti pasangannya siapa? Siapa? Fajrinia. Oh iya, Fajrinia atau Fajrinia atau Fajrina Kalau gitu ya. Kalau Suryanto, Ustaz. Suryanto. Suryanti. Itu artinya yang asli itu begitu. Ada 2 sehingga isim mufrad itu ada mufrad yang mudzakkar, ada mufrad muannas. Itu jenisnya. Jadi enggak usah antum pusing sama jenisnya kan antum sudah kenal dengan sendirinya itu otomatis kenal. Sudah akan mencari pasangannya Allah ciptakan yang asli itu 1. Tetapi dia berpasangan. Nanti akan cari dia. Isim tasniyah itu ditambah alif dan nun dari bentuk mufradnya. Makanya kalau antum tidak paham isim mufrad, tidak bisa antum memahami isim tasniyah. Jadi ditambah alif dan nun. Contoh misalnya solihun ditambah alif dan nun menjadi solihani. Itu isim tasniyah. Seperti misalnya ini ya. Saya akan tulis di sini biar antum lihat di apa? Nih kelihatan kan saya nulis ini nih. Kelihatan saya nulis ya? Kelihatan, Ustaz. Ya, misalnya Bisa, Ustaz. Lihun. Nah, ini isim mufrad. Ini yang plus ini, yang apa? Yang mudzakkar ini. Ya. Nah, sekarang kalau yang muannas begini ya. Tandanya. Iya, Ustaz. Ini pokoknya muannas, Ustaz. Solihatun. Jadi pasangannya solihun itu solihatun. Nah, isim tasniyah ditambah alif dan nun. Jadi ditambah alif dan nun. Sehingga yang tadinya solihun tidak bisa jadi solihun. Malah akan menjadi dibaca solihani. Jadi solihani. Ini namanya isim tasniyah. Begitu juga yang ini ditambah alif dan nun maka solihatani ada ditambah tak gitu. Solihatani. Paham ya? Paham, Ustaz. Insyaallah. Jadi intinya antum ihwan sekalian yang harus dikuasai itu adalah isim mufrad. Jadi harus mengenal isim mufrad. Kalau isim mufrad sudah beres, maka insyaallah isim-isim yang lain antum akan kenal juga dengan sendirinya. Karena isim musanna bermakna 2 ditambah alif dan nun.
atau ditambah ya dan nun. Harokatnya yang mengikuti harokatnya alif dan nun tadi. Kalau solihani maka solihaini. Tapi kalau jamak mudzakkar salim, ini jamak ya, kumpulannya orang-orang laki-laki yang selamat. Jamaah ahlus sunnah ini, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ini berarti dia ditambah wawu dan nun. Wawu dan nun dari bentuk mufradnya sehingga solihun menjadi solihuna. Gitu. Atau ditambah ya dan nun. Karena ya ini tidak mungkin harokatnya dhammah, maka dia cocoknya dengan kasroh sehingga dibaca solihina. Kayak begitu. Kalau yang tadi yang mufrad, yang muannas, dia kan juga berkumpul ya sekalian. Entah itu buat organisasi, atau buat jamaah tahlilan, atau buat jamaah pengajian, atau majelis taklim. Sehingga solihatun tadi itu, yang isim mufrad yang muannas tadi, dia berkumpul disebut dengan jamak muannas salim. Perkumpulan yang perempuan, yang selamat juga ini. Perkumpulan yang baik-baik, yang selamat ini. Tetapi ada juga, kalau yang tadi itu ditambah alif dan ta. Misalnya solihatun menjadi solihatun. Taknya, tak marbutohnya itu dibuka, sehingga menjadi tak maftuhah. Lalu ditambah alif di depannya tak itu. Gunanya alif, dia bisa membuka tak marbutoh, sehingga tak marbutohnya menjadi tak maftuhah. Yang tadinya terikat, ya gambarannya terikat, lalu dia bisa terbuka dengan ada alif. Itu kalau sudah berjamak, ya sudah berkumpul, ya jamak muannas salim. Yang kelima namanya jamak taksir. Jamak taksir ini adalah perkumpulan yang membuat antum merubah sifat aslinya antum ini, ya. Sehingga isim mufrad itu jadi berubah. Misalnya kayak kafirun. Itu orang yang kafir ketika berkumpul maka dia menjadi jamak taksir kafarotun, ya, atau kufarun. Berbeda ya sekalian. Secara penulisan berbeda dan seterusnya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan perkuliahan ini. Berikutnya insya Allah kita akan masuk kepada latihan satu persatu. Nanti saya absen dulu. Yang tidak bilang hadir berarti dia tidak kuliah. Mungkin aktif saja timnya, tapi orangnya meninggalkan dirinya. Begitu.